Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulahiyah Arifatun Farida dari Manajemen Perhotelan 2018. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia, khususnya pada bidang perhotelan. Pada video ini, poin yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kerjasama tim. Yang pertama, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kerjasama tim. Definisi kerjasama tim menurut para ahli. Yang pertama menurut West dalam Hatta 2017 bahwa kerjasama secara berkelompok mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dan hal ini sangat berbeda dengan kerja yang dilaksanakan secara perorangan. Yang kedua menurut Andre Carnegie. Dalam KAS 1 2017, kerjasama tim ialah kemampuan bekerja sama mencapai visi bersama, kemampuan mengarahkan pencapaian individual terhadap tujuan organisasi. Kerjasama tim merupakan bahan bakar yang memungkinkan orang biasa mencapai hasil yang luar biasa. Kesimpulannya, kerjasama tim adalah sekelompok orang dengan kemampuan, talenta, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda, yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Berikutnya yaitu indikator-indikator atau tolok ukur keberhasilan kerjasama tim. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerjasama yang baik. Yang kedua, saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi, baik tenaga maupun pikiran, akan terciptanya kerjasama. Yang ketiga, pengerahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerjasama akan lebih kuat dan berkualitas. Setelah mengetahui indikator-indikatornya, maka kita harus paham apa saja bentuk-bentuk kerjasama tim. Yang pertama yaitu networking atau jejaring, yaitu awal kerjasama. Dalam istilah yang sederhana, jejaring hanyalah tindakan berbagi informasi untuk keuntungan bersama. Yang kedua yaitu coordination atau koordinasi, kerjasama yang lebih tinggi, untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu cooperation atau kerjasama, lebih signifikan. Dalam istilah sederhana, kerjasama memadukan ciri-ciri koordinasi dengan berbagi sumber daya. Yang keempat yaitu collaboration teamwork, kerjasama tim yang sebenarnya. Collaboration adalah tentang bekerja sama sebagai tim, berkembang atas dasar kerjasama, mengusulkan dan menilai ide-ide kreatif baru, dan berkomunikasi satu sama lain dalam lingkungan yang terbuka dan menghargai. Kolaborasi ialah tentang tujuan bersama tim, bukan tujuan individual para anggotanya. Berikutnya juga terdapat ciri-ciri dari kerjasama tim. Beberapa ciri tim yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang sama. Tim yang efektif memiliki tujuan dan semua anggota tim tahu benar tujuan yang hendak dicapai organisasi. Yang kedua, antusiasme yang tinggi. Antusiasme tinggi bisa dibangkitkan jika kondisi kerja juga menyenangkan. Peran dan tanggung jawab yang jelas. Setiap anggota tim harus mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas. Tujuannya adalah agar mereka tahu kontribusi apa yang bisa mereka berikan untuk menunjang tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif. Dalam proses meraih tujuan harus ada komunikasi yang efektif antar anggota di dalam tim. Yang selanjutnya resolusi konflik. Dalam mencapai tujuan mungkin saja ada konflik yang harus dihadapi. Jika terjadi konflik, jangan didiamkan ataupun dihindari, tapi perlu segera dikendalikan. Yang terakhir yaitu share power. Tiap anggota tim perlu diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, menunjukkan kekuasaannya di bidang yang telah menjadi keahlian dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga mereka merasa ikut bertanggung jawab untuk kesuksesan tercapainya tujuan bersama. Kerjasama dalam tim tentunya juga tidak seluruhnya berjalan dengan sempurna. Pastinya juga sering terjadi faktor-faktor yang mungkin dapat menghambat kesuksesan kerjasama tim tersebut. Antara lain seperti yang pertama, identitas pribadi anggota tim. Merupakan hal yang alamiah bila seorang ingin tahu apakah mereka cocok di suatu organisasi termasuk di dalam suatu tim. Suatu tim tidak dapat berjalan efektif belum merasa cocok dengan tim tersebut. Yang kedua, hubungan antara anggota tim. Agar setiap anggota dapat bekerja sama, mereka harus saling mengenal dan berhubungan. Untuk itu dibutuhkan waktu bagi anggota yang berasal dari berbagai latar belakang tersebut agar saling membantu dan kerjasama. Yang ketiga yaitu identitas tim dalam organisasi. Faktor ini terdiri dari dua aspek,
aspek. Pertama, kesesuaian atau kecocokan dalam organisasi. Aspek ini menyangkut apakah misi tersebut merupakan prioritas dalam perusahaan. Aspek kedua adalah pengaruh keanggotaan dalam tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota di luar tim. Aspek ini terutama sangat penting dalam gugus tugas dan tim proyek di mana anggota tim itu berusaha mempertahankan hubungan yang telah terbina dengan rekan kerja yang bukan anggota tim. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula, dan tentunya kerjasama tim merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya suatu tujuan dari suatu perusahaan terutama pada bisnis perhotelan. Sekian penjelasan mengenai kerjasama tim kali ini. Semoga pembahas ini dapat bermanfaat. Apabila ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.